warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanihaka huwal abtar. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak jemaah kajian Ahad Masjid Baitur Rahmah, alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian atau ta'lim. Mudah-mudahan merupakan rangkaian ibadah bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kekasih Allah, Nabi yang terakhir yang sangat cinta kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para umatnya, yang mudah-mudahan kita dengan rahmat Allah dicatat dan digolongkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad hingga zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada pagi ini saya mendapat amanah dari panitia, khususnya dari seksi taklim, untuk membahas masalah kurban. Sebagaimana kita maklumi, mungkin hitungannya sebulan lagi, kurang atau kurang sedikit ya, lebih sedikit itu sudah sebulan. Masih jauh Pak, masih sebulan. Memang masih ada hitungan bulan, tapi memang persiapan untuk pelaksanaan kurban itu memang harus dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh pengatur acara bahwa ada yang sangat langka terjadi ya. Pada tahun ini kita ketahui bahwa terjadi wabah ya, wabah penyakit kuku PMK ya, PMK ya, ada PKM, ada PMK, kuku dan mulut ya, atau mulut dan kuku. Kemarin yang kena wabah umumnya manusia gitu ya. Sekarang ternyata ingin juga kebagian binatang ternak juga ada wabahnya. Jadi di lockdown ya. Kenapa di lockdown? Artinya sapi dari Jawa Tekengeng ke Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa tidak boleh melewati sementara ini, sehingga terjadi kelangkaan. Jadi kalau tadi saya sampaikan, ayah mau tenda-tenda jual sapi, terjadi kelangkaan.
Bahkan menurut informasi dari panitia ya, yang membidangi pengadaan, Jawa Barat hanya sekarang sampai kemarin itu 40%. Jadi bayangkan 40% tidak setengah. Jadi kebutuhan sapi itu 40% sekarang. Itu terjadi kelangkaan. Makanya ada istilah kemarin dari panitia, siapa cepat dia dapat. Dia langsung teringat-ingat mah. Bayar dan punten saya punten. Jadi tapi mudah-mudahan nanti di akhir ada berita yang menggembirakan ya. Karena panitia udah bendungan. Jadi orang mencari tapi terayah sapi. Khususnya para DKM ya. Panitia itu setelah. Jadi kalaupun di Masjid Baitur Rahmah akan bisa melakukannya, itu sudah merupakan luar biasa. Dapat sapi lagi, dapatnya sapinya. Dan itu bukan isapan jempol, wabah itu. Saya kemarin tanya dari yang biasa yang di atas itu Cimenyan, ada orang Cimenyan tapi bukan sapi, bukan orang sapi, dia orang tukang sayuran Cimenyan. Betul katanya Pak. Jadi ada yang satu kandang sampai korban terpukul-pukul 4 ekor sama 4 ekor. Itu dan banyak lah. Jadi ini bukan kelangkaan ini bukan disengaja gitu aja. Terjadi wabah yang sehingga Dinas Kesehatan khususnya ini ada Pak Widi yang memang di bidang peternakan ya Pak sekarang itu. Nah, beliau juga menginformasikan begitu dan ternyata kan dalam gitu. Ya mudah-mudahan Bapak sekalian yang sudah berniat kurban ada rezekinya ya gitu, ada rezekinya, ada dapat ternaknya, ada ternaknya. Sampai saat ini masih berusaha untuk memenuhi kuota yang biasa kita dapat ya. Tiap tahun itu tidak kurang dari sekian. Tapi sekarang ini nampaknya agak sulit. Walaupun doakan oleh kita semua, wanita ini bisa menyediakan kurban untuk para jamaah di Baitur Rahmah khususnya. Bapak sekalian, tentu saja kita akan membahas tentang sekitar masalah kurban. Dan kita tahu ini kurban, kalau bahasa kita sih kurban sih, kalau bahasa Arab itu kalau kita mengenal ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Ada kalimat Adha dari doh itu adalah binatang, sebetulnya binatang yang disembelih gitu ya. Jadi udhiyah itu jamak dari binatang ternak yang dipotong. Jadi kalau binatang dipotong itu namanya udhiyah jamaknya ya, jamaknya dohaya ya, dohaya atau ya, dohaya itu jamaknya udhiyah ya. Artinya binatang yang dipotong, itu bahasa Arab ya, atau disembelih ya. Secara istilahnya adalah bahwa itu ya ismun lima yudhha bihi, ada nama binatang yang dipotong, disembelih. Ayyam Idul Adha, pada hari raya Idul Adha. Itu jadi dipotongnya pada hari raya. Malah dipotongnya bukan pada hari raya, ya bukan binatang kurban gitu ya. Bahkan dipotongnya sebelum sunat, tidak masuk binatang kurban. Atau dipotong setelah hari raya Tasyrik. Nah gitu ya. Hari Tasyrik itu kan 3 ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari dengan hari H-nya ya. Jadi sampai 13 ya. Jadi 3 hari setelahnya itu masih bisa dipotong hari raya Tasyrik gitu. Ya. Hari raya Tasyrik. Jadi tapi umumnya di Indonesia itu pada nanti hari H gitu ya.
hari hari pertama maksudnya gitu. Padahal hari 1, 2, 3 masih bisa. Ya, jadi ada tanggal 11, 12, 13 itu masih bisa motong. Tapi di luar itu atau sebelum sholat Idul Adha tidak masuk jadi binatang kurban. Gitu. Jadi ulah yang enggak lah, memang cepat diurus lah. Memang Idul Adha, memang sholat sudah dipotongan gitu. Nah itu tidak masuk ke dalam istilah binatang kurban. Binatang itu macam binatang untuk memberi makan keluarganya. Ya, jadi untuk makan masuk kalau makanya harus setelah sholat Id dilakukan baru dipotong. Itu ya. Maka ada sunnah ulah waka barang mam sedikitnya gitu. Tapi ada bahasa itu kan mesti gobaleran biasa sahabat maksudnya makan yang makan berat gitulah ya. Nanti dulu kali kau bisa ngopi handetan heula mah silakan gitu ya. Bisi we kayak baju sholat Id jojokeng kan. Jadi boleh, bukan berarti tidak boleh aja. Dianjurkan kalau makan berat nanti untuk bisa menikmati setelah sholat Id. Jadi ini binatang kurban itu istilahnya binatang yang disembelih pada hari raya Idul Kurban untuk apa? Ya, untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Ya. La sihata istilahan kalau istilahnya tidak akan berlaku kalau itu dipotongnya sebelum sholat sunnah atau di luar hari-hari raya Idul Adha. Jadi dibatasi oleh waktu ya, itu oleh waktu. Jadi tertentu. Makanya pada dagang untuk kurban biasanya di pasar katanya itu orang biasa bikin tenda, tapi sekarang ya tidak ada yang pasang tenda siap sapi, nggak ada. Itu menunjukkan itu. Ya. Nah, apakah ini wajib? Sehingga luar biasa gitu. Ya. Kita tahu dari keterangan-keterangan ini memang bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Bahkan Rasulullah mengancam kalau orang yang mampu kurban tidak melakukan kurban, Rasul mengatakan jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Gitu ya. Jauh kan itu, gitu ya. Artinya walaupun ini sunnah, tapi sangat ditekankan sehingga disebutnya muakkad. Muakkad sunnah, tapi ditekankan. Yang pertama dengan yang kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi muakkad itu ya, di sunnah muakkad itu sunnah bukan wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi selalu dilakukan. Gitu. Kumaha memang bersyarat bagi yang punya keluasan rezeki. Itu ya, yang bersyarat. Kumaha nganyup utang lah jangan ya. Itu disyaratkannya bagi yang punya keluasan. Nganyup utang lah jangan ya. Ya karena ini disyaratkannya punya keluasan, artinya dia apa yang disebut luas itu dia cukup untuk bekal dan bisa melakukan kurban. Mulai melakukan kurban bisa karena bisa memenuhi kewajiban kepada keluarganya, jangan ya gitu. Jadi bersyaratnya mampu punya keluasan melakukan. Nah kalau yang mampu punya keluasan tidak melakukan, kata Rasulullah jangan wala taqrabu musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Jadi disingkirkannya itu gitu ya. Ya
bagaimana ya, kaget coba perasaannya kan. Jadi sangat ditekankan ya. Nah, tentu ada beberapa persyaratan yang sudah diketahui ya. Kumaha apa sekarang ini kan zamannya penyakit kuku, penyakit mulut, apa boleh nggak disembelih? Itu ya, boleh disembelih nggak? Kalau ternyata nanti semua sapi yang kena penyakit ini, penyakit mulut, kuku dan mulut bisa kena, boleh disembelih nggak? Menurut fatwa ulama yang sudah keluar ya, fatwa ulama masih membolehkan selama tidak berat, tidak dalam kondisi kena penyakitnya berat, sampai buton, sampai pincang, sampai kelihatan kurus sama sekali. Memang dalam sana tidak boleh. Buta, pincang, ininya sebelah tidak ada, telinganya atau apalah cacatnya yang sangat kelihatan, itu tidak boleh dijadikan sebagai binatang sembelihan. Nah, kalau yang penyakit ini kan mulut yang tidak kelihatan dia ya sangat apa kelihatan penyakitnya sehingga cacat fisiknya di sana, maka menurut fatwa MUI itu masih boleh disembelih sah. Jadi yang terkena apalagi udah sembuh bukan ya, kecuali yang berat ya, yang berat. Nanti ada dari dinas kesehatan barangkali apa ini ya, ada di peternakan, dinas peternakan akan memberikan mana-mana saja yang boleh lolos untuk disembelih menjadi binatang kurban. Jadi mudah-mudahan ya Allah Maha Kuasa ya, sebelum datang waktu kurban tiba-tiba sapi-sapinya sehat. Karena kalau kelangkaan ini tentu saja bapak-bapak langkung pasar terjadi. Kalau langka pasti permintaan barang tiada, itu akan menjadi mahal. Pasar begitu. Ya. Nah, akhirnya orang-orang baik mau biasa. Jadi siapa yang mau mampu bayar mahal, tapi itu terjadi begitu. Ya. Jadi orang akan memberikan barangnya kepada penawar yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan dia tidak terjadi. Dia akan memberatkan bagaimana dunia, memberatkan para pengorban. Bahkan mungkin ini jadi halangan untuk bisa melakukan kurban. Kita berdoa sekali lagi ya, berdoa mudah-mudahan ini kita boleh bepergian, sudah boleh kemana-mana bebas ibadah. Pas mau kurban ya, pas mau kurban ada ujiannya, apa ujiannya? Binatangnya langka, binatangnya kena penyakit. Jadi tidak merasa sia, kita saja kita berikhtiar sedapat mungkin selama itu masih dibolehkan oleh syariat. Oh ini kan sunnah, kalau tinggal kita tahu dia mulai kurban gitu ya. Nah, jadi kembali kepada ini kan muakkad, ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan, gitu ya. Kecuali Pak Toyo itu sudah tahu dia ditiadakan, gitu ya. Hanya memberikan ketentuan binatang yang masih nih. Jadi penyakit ini jangan khawatir, selama tidak berat masih bisa menjadi binatang ternak sembelihan, bisa menjadi binatang kurban. Cuma halangannya karena ini terjadi wabah, ternak yang untuk menyuplai Jawa Barat tidak boleh masuk sementara ini. Ya, jadi saya informasi dari panitia bahwa para pedagang sapi kesulitan memenuhi permintaan karena tidak boleh masuk dari luar. Dari Jawa yang sudah biasa setiap bulan dia sudah DP uang puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta untuk dikirim sapi, ternyata tidak boleh lewat. Sapi tidak boleh masuk Jawa Barat. Aduh, ya tukang dagang mengeluh, yang mau kurban juga kesulitan. Jadi ini sunnah muakkad. Muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW.
kepada orang-orang yang punya keluasan, ya, punya keluasan rezeki dan dia bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya, ya. Hikmahnya untuk apa nih kurban ini? Yang pertama, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, syukurillah ta'ala ala ni'ami ana nikmatil hayat. Pertama, untuk bersyukur terhadap kenikmatan pemberian hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi hidup kita, dan hidup itu bagaimanapun merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi bersyukur terhadap nikmat Allah, salah satunya yang diberikan hidup kita, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk menghidupkan sunnah, ya, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi wasallam, ya. Jadi ini kita tahu bahwa kurban itu adalah sunnah atau ya jalan ya, yang diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau diruntut ya, bahkan di zaman Nabi Adam saja sudah ada kurban. Ketika Qabil dan Habil saling mengklaim dia yang benar, gitu ya. Maka Nabi Adam menyuruh mereka untuk berkurban kepada Allah, untuk menentukan siapa yang benar, yang tandanya kurbannya diterima oleh Allah. Gitu. Jadi ini sejarahnya panjang, ya, sejarah manusia, bahkan secara kurbannya bisa dikatakan sebagai sejarah manusia, kemanusiaan. Yang fenomenal adalah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, ya, sejauh mana kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaannya kepada yang lain, khususnya kepada putranya Nabi Ismail. Dan kita tahu Nabi Ismail adalah putra yang sangat diinginkannya, ya. Karena Nabi Ibrahim itu kan diberikan keturunan setelah umur tua, sekali. Jadi dia diberitahu bahwa dia punya keturunan ketika para malaikat ingin menghancurkan kaum Sodom, kaum Lut, ya. Dia bertamu dulu kepada Nabi Ibrahim. Mau kemana nih para tamu? Mau ke sana, ke kaum Nabi Lut. Di sana ada Nabi Lut yang dia akan selamatkan. Nah, waktu itu kan diberitahu bahwa beliau akan punya keturunan tua, gitu ya. Nah, yang sangat dicintainya ini diuji oleh Allah sejauh mana kecintaannya kepada selain Allah. Maka diujilah, disuruh disembelih. Gak disuruh langsung sembelih, cuma dalam riwayat Nabi Ibrahim beberapa kali bermimpi memotong anaknya. Sedangkan mimpi seorang lagi benar, ya. Potong anaknya, ini disuruh nih. Dalam riwayat Nabi Ibrahim memotong kambing 100, masih mimpi lagi potong sapi 100, 1000 ya sebenarnya. Mimpi lagi potong unta, mimpi lagi, tutup mimpi sampai akhirnya dia ceritakan begini kepada anaknya. Kata anaknya, ya abadi, lakukanlah apa yang disuruhkan Allah. Jadi ini mimpi seorang nabi benar, tapi nanti yang benar-benar dan benar-benar dilakukan. Ya, jadi kalau lihat itu ya, diuji sampai benar-benar mau dilakukan, mau dipotong sudah. Dan kisahnya kan itu ya, sampai diabadikan dalam rangkaian ibadah haji. Ya. Diuji lagi, sudah mau dilakukan, diuji lagi tengah jalan. Ke istrina, ke anak, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita itu mau kurban ya pasti cekino dan kecil atau pala daripada yang kurban dan lain sebagainya, ya.
Gitu. Nanti pulanglah lagi Pak, minta motor, minta naon gitu ya. Hidupnya minta alat-alat, minta alat dapur. Nah, pasti ada ini perjalanannya yang mungkin kalau dulu anaknya beda. Yang kekeh aja kita akan kurban beberapa. Dan dia sebagaimana lolosnya Nabi Ibrahim ketika mendapat halangan, mudah-mudahan begitu. Ya. Jadi untuk bertakwa kepada Allah itu tidak gampang. Jadi banyak halangannya, ya, banyak halangannya. Kurban khususnya dan ibadah-ibadah takarub lainnya pasti ada halangannya. Gitu ya. Nah, banyaklah persoalannya, banyak halangannya. Ya. Sholat saja halangannya banyak, gitu ya. Tuluh dia, dan lain macam lah, ya. Nah kita alhamdulillah nih, selama ini walaupun tidak pernah sampai keluar jamaah subuh itu katanya menurut sekarang lebih banyak yang buat ciri-ciri yang baik ini ya. Sholat subuh banyak subuh, alhamdulillah ya. Ini sholat itu sholat berat yang disampaikan. Buat sholat berat itu adalah isya dan ya. Bahkan menjadi wasiat para ulama mengatakan ini itu bisa lewat kalimat atau sampai untuk berjamaah tong ditinggalkan sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak siapa nggak terutama sholat subuh berjamaah? Karena dia disaksikan oleh para malaikat siang dan malam. Jadi malaikat malam dan siang berkumpulnya waktu subuh dan waktunya menyaksikan para orang-orang yang melakukan sholat berjamaah. Masih ingat ya sholat subuh? Saya dah sampaikan dulu sholat subuh itu istimewanya apa? Masih ingat ya Pak? Sholat subuh itu istimewanya dia berada di tengah-tengah. Sebutnya sholat wusta, bukan sholat malam dan bukan sholat siang. Ya, yang masuk sholat malam apa? Maghrib dan isya. Yang masuk sholat siang, duhur dan asar. Subuh itu disebut siang belum keluar matahari, disebut malam sudah terbit fajar. Makanya disebut terus kalau Imam Al-Razi menyatakan hidupnya sholat wusta itu subuh. Itu peristiwanya. Kedua, tidak boleh dijamak dan dikosor. Yang lain boleh nggak? Boleh. Duhur asar boleh dikosor dijamak. Maghrib boleh dijamak walaupun tidak disebut, tapi boleh dijamak dengan isya. Isya bisa dijamak, bisa dikosor. Satu yang tidak boleh dijamak dikosor, sholat subuh. Itu harus. Tidak boleh. Dan cek Ustaz, kita kalau berpergian boleh dikosor sholat subuh sarokaan. Gak ada aturannya. Dihijikan joblohon. Ngomong. Gak ada ceritanya. Jamak dan kosor itu berlaku kepada 4 sholat. Sholat duhur dan asar, sholat maghrib dan isya. Subuh mau bapak musafir, mau mukim, mau anak subuh harus di tempatnya. Ya. Nah, itu ya. Kecuali yang kibrat sholat subuhnya jadi subrang. Subrang ya. Jadi subuh mah walaupun bapak sedang musafir tetap harus di tempatnya. Ya. Yang lain boleh ditarik-tarik. Asar boleh ke duhur atau duhur boleh ke asar. Maghrib boleh ke isya atau isya boleh ke maghrib. Subuh harus di tempatnya. Tetap di waktunya subuh. Nah ini ya. Sehingga para ulama itu mewasiatkan kalau tidak bisa 5 waktu, jangan ditinggalkan sholat subuh berjamaah. Isya terutamaannya, barang siapa sholat isya bersama imam, seolah-olah dia melakukan ibadah malam sepenuhnya. Setengah ya. Kalau subuh berjamaah bersama imam, dia dianggap sepenuhnya sholat malam. Itu istimewanya. Ya. Tapi jangan berpikir kalau sholat berjamaah, sholat isya dan subuh, ya kita tahajud bisa gitu.
pahalanya maksudnya. Kalau tidak tahajud betul-betul walai salat dan tahajud. Cuma pahalanya dianggap ya menyamai sholat malam, sholat sunnah malam. Oh, malam bisa berjamaah, subuh berjamaah, sebelum subuh dia tetap melakukan ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dicantumkan dalam Al-Quran secara khusus di dalam surat Al-Isra, ya, secara khusus wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi tahajud bisa sekali langsung. Maka ya dari sebagian malam hendaklah kalian bertahajud sebagai ibadah tambahan, ibadah sunnah. Disebutkan. Yang lain ya, tidak seperti tahajud yang lain itu tidak langsung disebutkan. Tahajud disebut di Quran. Maka tidak heran ada ulama yang mengatakan tahajud adalah wajib, gitu. Tapi yang lain mengatakan wajib, tapi hanya para nabi yang diwajibkan. Jadi yang diwajibkan para nabi dan rasul wajib tuh. Tahajud itu. Oh gitu ya. Jadi kita bersunnah, alhamdulillah diwajibkan. Aduh, berat bagi sebagiannya. Jadi yang kedua, yang pertama untuk bersyukur kepada Allah, yang kedua untuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hakikatnya sih Pak, ini adalah sunnah para nabi, termasuk juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sunnah beliau. Ya. Jadi kata beliau jangan dekat-dekatlah tempat kami. Kalau dia mampu tapi tidak berkorban. Ya. Mudah-mudahan kali lagi tahun ini bisa dilakukan dengan baik walaupun beberapa halangan ada. Seperti kita aja kemarin ya, Idul Fitri, oh ya di rumah. Ya. Kemarin Idul Fitri masjid kosong, tidak boleh dipakai untuk Idul Fitri. Ya. Bahkan ketika mau tetangga ikut juga, kemana? Kita sholat berjamaah dengan keluarga dan di rumah hari di halaman. Ketika ada yang ngirimlah dirinya, karena kita tahu ya sholat ini kan sholat tahunan. Jarang orang yang bisa betul, karena ada takbirnya lebih dari biasa. Mungkin bagi mereka menikah hirulah, tapi bagi mereka ya. Jadi tantangan hayang dirubit, kemana? Dikunci, sholat di masing-masing. Ayat Tuhan gitu kemarin ya. Kemarin tidak boleh potong kurban. Kemarin ya, itu belum ya. Kalau kemarin kan ada tapi tidak di tempat kan? Kan di tempat potongnya di sana. Tidak boleh di tempat di masjid. Sekarang di masjid dibolehkan. Kan hese sapina. Kemarin cuman sapi ayam, banyak lah. Ayo mau pakai potong sapi langsung. Coba. Ayam muning. Ayam muning. Jika muning, oke. Jadi muning kelihatannya. Tapi tidak di pasar tapi ayam lain. Gini apa? Ya persoalannya dari ayam lain. Cuma kurban saya tetap di pasar saya lihat tadi masih ada negara ayam. Ngajak kurban saya. Nanti mudah-mudahan Pak Widi bisa nolong lah. Bagian ternak ya. Ya. Yang ketiga, hikmahnya tadi yang pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua menghidupkan sunnah, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga memberi keluasan
memberi pertolongan baik kepada keluarga maupun kepada yang lain, khususnya fakir miskin, mahnya. Ya. Kumaha Pak? Kalau nanti ternyata sapi ke ayam, domba ke ayam, mudik campur, tinggal di sapi dan pencinta domba ke ayam, mereka terus mudik berpilih, oh hari dipencet kabur di sana-sana aja, atau karabut gitu ya. Gimana? Nah, kembali kepada, kalau saya lihat beberapa anak, kalau Pak terjadi begitu, intinya memberi kebaikan kepada orang lain. Gitu. Maka ada orang yang kata, bisa mencit sapi, mencit domba, hayam sakit. Tapi kata jangan dulu diributkan, hayam menang dikurbankan. Kan hayam tak, udah kelo deh. Ya. Jadi intinya baik-baik. Ketika kan kita tidak tahu ya, dalam satu situasi bisa domba ke ayam sapi. Kalaupun ada tidak boleh, tidak diizinkan oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan, tidak boleh karena berbahaya. Mahal itu kurban. Intinya memberi. Ayo lauk mas, lauk. Gitu ya. Jadi mungkin tidak masuk kurban, tapi tetap ya esensi kurban itu tetap disebut. Makanya Rasulullah kan ada yang, ya Rasulullah, kami hanya punya ini anaknya. Kan waktu itu ya ada ya riwayat, ini anaknya belum setahun masih anak nenek. Tapi saya ingin berkurban ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, yang mana yang boleh mulai sebenarnya itu kan. Kamu mau boleh hasil lain sebenarnya. Soalnya cara yang bisa urutan beli anak kan lebih murah. Itu juga. Jadi kalau sudah sampai ke rumah doa sudah tidak. Sehingga Rasulullah mengizinkan yang dilarang itu diizinkan, yang tidak masuk syarat itu diizinkan. Ke mana yang mencapai silakan aja. Karena dia sangat ingin berkorban, sedangkan tidak punya, yang punya hanya anaknya, tidak perlu syarat. Kata Rasulullah, pek jempolnya, mulai ke mana? Kan orang suka bertanya, komo ringan mati dulu. Kamu dengan hayam ke untuk sapi terpakai malah hayam. Ya. Jadi jangan itu mah kalau sudah masuk situasi madorot. Bagaimana tuh Pak, darah sapi teraya, domba teraya. Kita memberikan kebaikan tetap berjalan, walaupun tidak termasuk dalam kategori kurban. Karena kurban biasa disembelih. Ayo lauk mah tadi boncit Pak, eta. Lauk mah tadi boncit. Dan di pasar oke lauk mah ditakolan rumuna. Lain diboncit. Binatang sembelihan ditakol, dosa, haram. Binatang yang harus diboncit ditakol sirahna, tapi kapai tidak boleh. Nah, ayo lauk ditakol, memang bukan binatang sembelihan. Jadi ulah diterapkan. Dina hadis tidak boleh. Ya, binatang ditakol, dimakan. Apa di pasar ditakol, ada lele ditakol, jair ditakol, lemah ditakol, karena dia bukan binatang sembelihan. Dia bisa-bisa jadi kalau pasar itu terjadi mulai lauknya bangke bungkul kabeh segitu. Bangke ada lauk bangke halal. Ya. Kan di Quran terang cara makan bangke. Bangke binatang sembelihan. Bukan bangke. Lauk tersebut bangke gimana? Karena di Quran aja tidak boleh makan bangke. Bangke bagaimana? Nah ini perlu tafsir deh ya. Jadi kalau membaca seorang pakai guru bahaya gitu ya. Itu kenapa makan bangke? Datang ke pasar ningali ngagaloleh.
laut emas pae, gitu ya, jair pae, ya. Tapi parahin kok mau laut mah, tapi parahin ya laut mah. Wah, pakai bumbu gitu, ya. Jadi bukan itu maksud bangkai itu adalah binatang yang biasa kalau dimakan itu disembelih dulu. Ayam, ternak lah pokoknya, domba, lele, kambing, munir, sapi, onta. Nah, bukan cenah kan boleh cenah binatang laut pakai halal. Kalau di laut boleh bangkainya. Tahurun mauhu wahilun maitatuhu. Kalau di laut mah airnya bersih dan binatangnya boleh dimakan, bangkainya boleh dimakan. Ulah tapi nanti punya hayang payah alumkan heula ka laut. Ya tetap bangkai ya. Punya domba kita kunci alumkan heula ka laut, ya tidak boleh. Karena dia bukan binatang laut. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya, kalau ternyata nanti siapa tahu tidak tahu ya, lahap ke air. Pokoknya tidak bisa menyembelih itu mah. Tetap idul kurban berlangsung ayat. Tetap. Dapat Allah sakitnya, Allah domanya, masa ke ayat idul adha tak ada. Tetap ada sholat idul adha. Cuma memang kalau memang madorot tidak bisa, tidak ada penyakit, tapi tetap menyebar kebaikan dilakukan. Ayam dosa, ayam goreng ayam sampai tajam, gitu ya. Gitu. Ayam lauk mas dana naon, lagi jair pak dana naon, jair orang itu gede, gitu ya. Jair sekilo 2, terus bagi ke mal burung ayam ngapi ya. Rumusnya dalam usul fikih disebut ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau situasi madorot, maka yang dilarang pun jadi boleh. Itu. Kalau sudah madorot. Bapak-bapak, ini sudah jam berapa nih? Jam 6. Ya. Bapak-bapak sibuk pakai itu mana? Jadi kita bagiannya. Jadi penceramah juga diatur sorangan disiksa ya. Penceramah sudah supaya nonton orang yang lagi makan gimana? Pakai konsumsi Pak. Oh, kalau dari kritik baru datang. Tuh, ini mah benar-benar nih. Ujian. Ya. Jadi sekali lagi Pak, ya, kalau situasinya madorot, maka yang tidak termasuk pun syarat jadi boleh dilakukan. Ya. Bapak-bapak dalam satu daerah, di satu daerah atau di satu tempat yang sulit sekali, tapi hanya terdapat makanan yang haram. Kumaha Pak? Boleh selama dalam situasi madorot. Ulah sote dipegel di bawah kaiman. Ya, Bapak taruhlah misalnya di daerah yang sangat asing, tidak dapat makanan kecuali ada yang kurang kulit, ada juga binatang yang sudah mati. Daripada menikmati dia korban ya potong dibelem di sana. Boleh. Ulah sote dibekal sampai pulang ke rumah dibekal ayamnya itu jadi haram ketika situasinya sudah normal kembali. Ya. Jadi dalam rumus hukum Islam atau disebut usul fikih ad-daruratu
tubihul mahdzur. Ketika situasi madharat, jadi dibolehkan yang tadinya dilarang. Ya, gaya sapi, gaya kambing, pokoknya binatang sepilihan gaya. Kuda itu mahal, kuda oke. Ketika sapi itu bisa dibonceng, kuda jadi mahal. Ditawar sama harga kita dijual kuda. Ya, sebab sapi, kambing itu gaya. Boleh. Hanya kuda. Mana yang menyebutkan tadi itu obat ya. Tapi kan bukan biasa yang bukan binatang yang biasa dimakan. Tapi dulu mah marah ya. Tapi orang yang biasa makan daging sapi tahu teksturnya beda. Teksturnya. Bapak sekalian, jadi keutamaan kurban itu ya, keutamaannya adalah ibadah memang sunnah tapi ditekankan dan tidak pernah ditinggalkan. Ya. Bahkan di luar ASEAN mah justru Idul Adha yang paling semangat. Yang paling semangat adalah Idul Adha. Di kita apa Idul Fitri ya? Idul Fitri semangat pisan, Idul Adha yang semangat. Karena pada Idul Adha itu hari makan-makan. Ya, hari makan. Ya siapa tahu nanti di periode paduan sekarang Idul Adha dan ya semarak seperti semaraknya Idul Fitri. Mudah-mudahan begitu. Semarak dengan kebaikan. Ya bisa saja nanti ya. Siapa tahu nanti ya. Di samping bagi kurban ada bingkisan lain itu oleh-oleh. Ya. Gitu. Diberi daging kurban, dibuka dibungkusna ayam ya, ayam minyak, dan lain sebagainya. Boleh itu. Tidak ada larangan. Ya. Jadi kita tuh terpaku daging lain, kebaikan lain boleh itu boleh. Coba kalau begitu Roma bisa begitu ya. Daging kurban dibuka curhatnya minyak. Pada itu kan saya minyak celaka. Baik Roma jeung minyakna. Di minyak udah aya gula jeung kopi deh. Boleh Pak boleh. Kan jika dalam diumumkeun kalau di baik Roma masuk 3 juta ya 4 juta 100 juta ya minyak gula jeung sabaraha. Jika belum mungkin memberatkan kenapa dibantu dengan sekian maka yang begitu segala atau gitu. Padahal itu boleh tapi kalau datangnya nanti dari kurban Pak kurban di samping iya kamu pulang jam biasa jam minyak boleh silakan ya saya titip nih berasnya minyaknya masukkan ke dalam bagian daging. Boleh. Hebat, luar biasa. Ya. Cuma kalau datang dari panitia nanti nggak pernah masuk gitu. Tidak ada itu. Padahal boleh. Ya. Nggak tahu nih. Udah ada masanya begitu belum? Tidak ada. Begitu Roma bisa begitu, terkenal gitu. Belum ada di masjid lain, baru di Riung Bandung. Ya, artinya gini, boleh karena pada saat ini adalah saat di mana kita menebar kebaikan. Ya, boleh. Sebagaimana, kan ini berbeda. Sebagaimana di Idul Fitri kita tambah dengan maaf-maafan. Boleh. Bahkan dilembagakan malah biasa. Seolah-olah harus ada maaf-maafan di dalam Idul Fitri. Bahkan kita sampai ada acaranya yang disebut halal
dia Arab. Di udah kali itu kalau di Timur Tengah ya lah. Pada ini Indonesia kan boleh, tidak silakan. Jadi kalau belum bisa sampai dengan sembako mah, atau saling mendoakan, kita apa ya? Saling mendoakan. Mudah-mudahan anu masih anu kurban diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, yang menerima kurban mudah-mudahan tahun depan dia berkurban, bukan menerima kurban. Artinya dia punya kemampuan ya, artinya diberi keluasan rezekinya. Didoakan oleh kita. Yang kurban didoakan, yang menerima juga didoakan. Yang kurban didoakan supaya rezekinya berkah, bertambah. Yang menerima mudah-mudahan diberi keluasan. Tahun depan dia justru berkurban, bukan kurban. Saya kira cukup ya. Insya Allah. Soalnya kita kunti, soalnya. Orang lain takut juga tiis. Enggak, saya silakan aja. Apa-apa. Ya. Hanya bercanda ya. Ya. Jadi Bapak sekalian, saya kira cukup sampai di sini karena ada sesi lain ya hari ini ya. Silakan. Silakan. Mau di sini? Ya Allah, pada salikala wasallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala dina nabi abada mabadu. Kemudian Pak Ustaz, gilanya yang pertama mungkin saya usul dulu Pak Ustaz, karena Pak Ustaz sebagai ketua DKM mungkin ke depan alangkah baiknya bukan tidak senang dengan kita ngaji, maka khawatir Pak Ustaz anu sana semua biar keras ya bingung kan, kita juga konsentrasinya ya tidak kepada itu. Jadi mohon ke bagian belakang gitu, bagian belakang ini saya usul aja kalau ke depan mendingan nanti selesai pengajian makan aja bersama gitu Pak. Itu usulan saya gitu. Mungkin juga sama mungkin dengan yang lain gitu. Cuma catatan kapan supaya lebih konsentrasi lagi Pak Ustaz. Yang kedua terkait dengan masalah kurban Pak Ustaz. Ya, padahal mungkin saya juga tadinya di kesehatan pindah ke peternakan, nggak tahu udah hubungannya. Dulu nama saya tuh di kesehatan tuh sarjana kesehatan masyarakat SKM Pak Ustaz. Ayeuna mah jadi susu kental manis hubungan ada sang sapi begitu. Ya, yang kedua terkait dengan saat ini sedang mewabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Jadi penyakit mulut dan kuku ini memang adalah virus yang mudah cepat tersebar untuk dari binatang. Tapi bukan zoonosis. Ini hanya sekedar tambahan itu. Kenapa bukan zoonosis? Zoonosis itu artinya penyakit yang bisa dibawakan dari binatang bisa menular ke manusia atau sebaliknya manusia bisa menular ke binatang. Tetapi PMK ini adalah memang betul-betul virus yang memang ada di dalam binatang yang berkuku belah. Nah, binatang yang berkuku belah itu adalah diantaranya adalah sapi, domba, ya, kambing, kerbau, binatang babi, terus juga kuda, gitu. Bahkan juga mungkin siapa atau yang lainnya yang berkuku belah. Itu penyakit mulut dan kuku. Nah, saking cepatnya Pak, kenapa ini begitu dahsyatnya? Karena memang ini PMK ini melalui airborne disease. Airborne disease itu adalah melalui udara. Bayangkan dari kemarin saya Pak, tolong kasih tahu ke teman saya kapan mau bisa melihat di sana. Saya sampai beberapa kali juga udah bilang ke teman-teman saya di kesehatan, di bagian kesehatan hewan, Pak, kapan? Saat itu tuh saya jadi khawatir pada saat dengan mendekati Idul Adha dari masjid atau dari penyedia ternak atau panitia itu kan keinginannya supaya kepada tempat kurban, kata penyedia kurban. Yang dikhawatirkan
peternak ini ada kekhawatiran juga. Sebetulnya peternak apa pingin, soalnya tinggal. Tapi risikonya begitu kita masuk ke kandang 1, ke kandang 2, ke kandang 3, kita akan membawa media penyakit, Pak. Jadi pada saat kita survei ke kandang 1, yang pertama datang Pak aman mungkin. Begitu di sana ada penyakit bawa ke kandang 2, media tubuh kita, sepatu utamanya, itu akan menjadi media penular daripada virus PMK ini, Pak. Nah, jadi ada kekhawatiran. Makanya kemarin saya sudah kontak juga Pak ya, bahwa Pak Dio akan Rabu bisa menyediakan Pak. Mudah-mudahan yang survei itu cukup sehari ini ke 1, besoknya pulang ganti baju, ganti ya, alas kakinya udah ini pindah lagi. Mudah-mudahan begitu. Tapi mudah-mudahan minggu ke depan itu sudah bisa terkendali. Nah, yang perlu kami sampaikan, kekhawatiran kita mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan sapi. Sapi sebetulnya di Jawa Barat masih cukup siap untuk pengadaan kurban. Tetapi mungkin tidak seperti yang tahun lalu, karena memang betul kondisi kita saat awal PMK ini diawali di awal bulan Mei, Pak. Jadi awalnya dari Jawa Timur ada 3 kabupaten kota yang terkena. Karena kita sumber pakan atau sumber hewan itu ada di Jawa Timur, maka Jawa Timur lah yang memang pertama kali menjadi PMK. Nah, tetapi kita saat ini di Jawa Barat ini sudah mencoba melaksanakan pengecekan di setiap kalau memang hewan itu sehat dan memang ada surat kesehatan hewan, memang sebetulnya diperbolehkan masuk Pak Ustaz, tetapi bukan di wilayah kasus. Artinya gini, kalau di Jawa Tengah ada 7 kabupaten kota yang terkena, di luar itu masih boleh masuk Pak. Dengan catatan ada surat keterangan kesehatan hewan. Jadi artinya mudah-mudahan kita masih bisa aman memilih hewan kurban, terutama sapi. Nah, begitu juga kaitan dengan situasi ini, penyembelihan hewan kurban ini nanti saya insya Allah kalau boleh begini akan menginginkan juga mengadakan kegiatan talkshow dengan Pak Kiai Haji Ahmad Safi'i di MUI. Intinya insya Allah mudah-mudahan kita tidak bisa dengan adanya situasi PMK ini. Pemerintah saat ini sudah berusaha melaksanakan yang sakit PMK ini bisa sembuh, sebetulnya bisa sembuh ya, dengan pengobatan dan tidak lama. Biasanya kalau dia setelah PMK terus diobati kurang lebih 1 minggu. Tetapi yang khawatir kami ini pada saat dia sakit PMK tapi dia kena cacat Pak Ustaz. Artinya kaki itu kukunya copot, pincang, kan itu memang Pak seperti itu udah membuat tidak diperbolehkan, kan itu masuk ke wilayah cacat seperti mata yang telinga, itu yang tidak diperbolehkan. Insya Allah Pak Ustaz itu aja mungkin karena di PMK ini jadi menjadikan kegelisahan. Insya Allah jamaah penyediaan hewan kurban masih cukup bisa tersedia di Jawa Barat. Mudah-mudahan mendekati hari H-nya. Memang saat ini masih di kandang kayaknya masih belum bisa untuk semua kandang bisa terbuka untuk di survei. Tapi insya Allah kalau nanti ini telepon aja, dan kalaupun juga saya nanti mintakan videonya dulu, nanti baru minggu depan kita akan bisa mulai survei. Saja, terima kasih. Sapi yang kena PMK dimakan kita ada. Nah, nggak ada. Sebetulnya gini, makanya tadi saya katakan ini bukan genosis. Jadi artinya hewan yang kena PMK itu disembelih dimakan boleh dengan ya tetap kita kan tidak pernah makan daging mentah. Jadi dimatangkan. Semua kalau dimatangkan virus itu mati. Jadi tidak ada pengaruh pada. Nah, diusahakan yang bagian dalaman itu betul-betul harus betul bersih gitu ya. Nah, yang menjadi permasalahan gini Pak, pada saat kita menyembelih di sini di masjid, ada ceceran di atasnya, ada kotorannya. Di sebelah sana ada hewan kurban lagi, atau ada hewan ternak, itu pasti akan kena gitu. Nah, maka lebih baik hati-hati saja kita dalam memelihara. Lalu yang tadi Pak, kenapa katanya Pak Ustaz kok ayam PMK daging di pasar banyak? Memang kalau untuk pemotongan hewan kurban, hewan biasa mah nggak jadi masalah, karena PMK itu begitu dia ada yang sakit dipotong paksa misalkan, kan harga daging maka tetap jalan. Tapi kalau untuk syariatnya kurban, karena memang ada batas sakinya Pak, apa tidak boleh cacat, tidak boleh itu kan, itu yang jadi agak langka. Hewan yang sehat memang kita harus mengorbankan yang terbaik. Artinya yang tadi disebutkan tidak cacat, tidak kurus, dan tidak sakit. Yang sehat, ya istilahnya sembuh,
diperbolehkan untuk dipotong oleh Pak Mas di Pak Itu saja. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini mengganggu waktunya dari 5 menit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan Idul Kurban. Demikian.